Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk mengisi setiap detik, menit, jam, hari, dan malamnya di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita dengan penerimaan yang terbaik. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala noda dosa kita, dan Allah mengelompokkan kita menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa padanya. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu ibadah kepada kita, tentunya mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Begitupun Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah saum di Ramadan, ada hikmah dan tujuan tertentu. Kalau kita selami, kalau kita cermati, banyak sekali hikmah dan tujuan terkait dengan ibadah saum Ramadan ini. Salah satunya adalah sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 3 potensi dorongan hawa nafsu kepada kita. Yang pertama, nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Dari 3 nafsu ini, amarah, lawamah, dan mutmainnah itu saling berkompetisi, saling mengalahkan siapa yang paling dominan. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang mengajak kepada diri kita untuk berbuat kemaksiatan, mengajak kepada diri kita untuk berbuat kejahatan. Siapapun orangnya memiliki nafsu amarah, tidak terkecuali seorang yang salih, seorang yang alim pun memiliki nafsu amarah. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang senantiasa mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, mengingatkan diri kita ketika kita telah berbuat sesuatu. Misalkan kita pernah berbuat salah, siapa yang mengoreksi diri kita yang pertama kali? Tentunya diri kita, bahwa kita pernah berbuat salah. Misalkan berbohong, kita merasakan itu adalah perbuatan yang salah. Ketika kita pernah berbohong, kemudian kita mengevaluasinya, itu adalah perbuatan salah, mengakuinya itu adalah perbuatan salah, maka nafsu lawamahnya masih berfungsi. Namun sebaliknya, apabila kita berbohong atau berbuat salah, tapi kita tidak menyesalinya, tidak mengakuinya bahwa itu adalah perbuatan salah, maka nafsu lawamahnya sudah tidak berfungsi lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabat yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada diri kita untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya memiliki nafsu mutmainnah, tidak terkecuali orang yang bejat sekalipun akhlaknya memiliki nafsu mutmainnah, karena pada dasarnya manusia itu hanif, condong kepada kebaikan. Ketika orang yang bejat akhlaknya itu melakukan perbuatan dosa, di dalam hati kecilnya ada penyesalan dan ada pengakuan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Begitu. Itu berarti nafsu mutmainnah itu ada dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 nafsu ini, amarah, lawamah, dan mutmainnah, setiap saat itu saling berkompetisi, setiap saat itu saling mengalahkan, berlomba-lomba. Siapa yang paling dominan, itu yang menang. Nah, kalau sekarang kita mau mengoreksi diri kita, menilai diri kita, apakah diri kita itu
hawa nafsunya yang dominan itu nafsu amarah atau nafsu mutmainnah. Lihat saja keseharian kita. Kalau misalkan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali banyak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika bangun subuh kita melaksanakan sholat subuh. Begitupun duhur, asar, maghrib, isya. Dan kemudian kita rajin membaca Al-Quran. Kemudian kita rajin mengikuti kajian ilmu. Itu berarti yang dominan adalah nafsu mutmainnah. Tetapi sebaliknya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ternyata kita susah untuk melaksanakan perintah Allah. Begitupun misalkan di bulan Ramadan ini, kita atau ada orang yang tidak melaksanakan saum Ramadan. Ketika hadir di masjid, ia gelisah, ingin segera keluar dari masjid, dan jarang sekali membaca Al-Quran atau jarang sekali hadir di majelis ilmu. Itu yang dominan adalah nafsu amarah. Nah, sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Saum ini menjadi sarana untuk melatih pengendalian hawa nafsu kita. Dengan saum Ramadan ini, insya Allah nafsu-nafsu yang tidak baik, nafsu amarah itu dapat ditekan. Yang muncul adalah nafsu mutmainnah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saum yang benar, saum yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saum yang baik yang benar itu adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi seluruh anggota badan diajak saum, matanya diajak saum, lisannya diajak saum, pendengaran diajak saum, hati dan pikiran diajak saum, tangan dan kaki diajak saum. Maka insya Allah hawa nafsu yang dominan itu akan dapat ditekan dan yang muncul adalah nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat memunculkan nafsu mutmainnah dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita memiliki nafsu mutmainnah, maka Allah menjanjikan kita akan dimasukkan ke surga-Nya. Perhatikan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Demikian Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jadi jelas orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah oleh Allah akan dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi dan mencerdaskan. Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum